Baik, ini ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Hadis. Untuk ujian akhir semester atau UAS, ini boleh dikerjakan minimal 1 orang. Jadi dia mengerjakan sendiri, boleh mencari datanya, boleh dikerjakan berkelompok atau 3 orang. Kelompok bebas, tidak saya tentukan. Kalian boleh memilih teman siapa saja dalam mengerjakan tugas ini atau UAS ini selama masih dalam satu kelas. Misalkan PMI 1 berarti mengerjakan dengan teman-teman satu kelas, yaitu PMI 1. PMI 2 mengerjakan dengan teman-teman satu kelas, yaitu PMI 2. Tidak boleh PMI 1 nyari teman dari PMI 2, tidak. Jadi selama satu kelas itu boleh. Boleh dikerjakan sendiri, boleh dikerjakan bersama-sama. Kalau bersama-sama misalkan nilainya bagus 90 ya, ya 3 anak itu 90, 90, 90. Anak pertama 90 nilainya, anak kedua 90 dan anak ketiga 90. Artinya tidak dibagi nilainya. Jadi mau dikerjakan sendiri silahkan, mau dikerjakan berkelompok silahkan. Mungkin ada yang tinggal di luar kota, kalau nggak memungkinkan bersama teman yang lain, ya dikerjakan sendiri juga tidak masalah. Mau 2 orang juga boleh. Yang penting maksimal 3. Lalu lanjutannya, ketentuan di dalam UAS ini. Judul tidak boleh sama dengan semester lalu. Nanti akan saya share judul-judul yang sudah dikerjakan oleh kakak kelas kalian. Kalian harus mencari judul yang berbeda. Kemudian yang kedua, tema harus sesuai dengan tema yang ditentukan. Nanti untuk sementara ini ada 3 kategori. Kategori pertama itu tentang pemberdayaan masyarakat, baik itu wisata. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat UMKM. Kemudian yang ketiga itu tentang lembaga amil zakat. Nanti untuk kategori yang lain akan saya tambahkan di aplikasi. Jadi kalau kalian nanti akan saya tunjukkan juga di aplikasi, sudah ada di situ template-templatenya. Kalian bisa download template dan akan saya jelaskan setelah ini bagaimana cara mengerjakannya. Bebas memilih tema yang mana saja, itu pilihan kalian. Kemudian judul harus terdiri dari 2 variabel. Apa itu 2 variabel? Ini akan saya jelaskan. Ini adalah contoh-contoh judul yang dikerjakan oleh kakak kelas kalian dulu. Kalian boleh mungkin terinspirasi dari judul ini, tetapi kalian harus mencari lokasi yang berbeda. Contoh, judul pertama, wisata swadaya, desa berbasis masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dia penelitiannya di desa Putornon, Kecamatan Sukodono. Di sini ada 2 variabel. Ada 2 variabel. Apa itu 2 variabel? 2 variabel itu yang pertama adalah wisata berbasis masyarakat ini. Ini 1 variabel. Kemudian variabel yang kedua itu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini variabel kedua. Nah, jika menggunakan 2 variabel dan mengambil kategori tempat wisata, dia mendapat nilai penuh, yaitu 5. Nilai penuh secara judul mendapat 5. Nanti penilaian akan dinilai dari judul,
kemudian dari penulisan juga, kemudian ada batas minimal. Nanti akan saya jelaskan juga batas minimalnya itu 20 halaman, 20 halaman A4. Contoh yang kedua, ini contoh kategori UMKM atau pabrik. Kalau yang pertama contoh wisata. Jadi wisata-wisata itu ada yang memberdayakan masyarakat. Wisata-wisata itu ada yang memberikan sumbangsih ekonomi kepada masyarakat. Menjadi pekerjanya lah, atau wisata itu berasal dari BUMDes, sehingga masyarakat sekitar dapat meningkat ekonominya. Pendapatannya yang tiap bulan hanya 500.000, dengan adanya wisata tersebut peningkatannya menjadi 2 juta misalnya. Nah, karena di sini ada variabel meningkatkan ekonomi, itu wajib harus ada data tahun 2021, 2020, 2019, 18, 17, yaitu 5 tahun ke belakang. Itu harus ada datanya. Nah, itu tugas kalian di lapangan nanti mencari data. Untuk teori, nanti akan saya sediakan di template. Kalian tinggal mengatakan atau menuliskan data yang ada di lapangan. Insya Allah nanti karena UASnya ini harus turun atau terjun ke lapangan, untuk perkuliahan nanti akan mungkin lebih banyak online. Karena saya ya memberikan kalian keleluasaan untuk mengerjakan UAS itu di lapangan. Jadi biar tidak capek bolak-balik ke kampus, silahkan langsung terjun ke lapangan, nanti mungkin ya lebih banyak online-nya lah daripada harus datang ke kampus untuk mempersiapkan UAS itu. Kemudian contoh yang kedua, ini kategori UMKM atau pabrik. Nah, kadang pabrik atau UMKM itu memberikan sumbangsih kepada masyarakat dengan adanya UMKM ini atau bisnis rumahan, sehingga masyarakat sekitar, tetangga-tetangga di samping rumah itu bisa bekerja di dalam perusahaan pabrik atau di UMKM itu tadi. Seperti itu. Contoh ini apa? Strategi Koperasi Asosiasi Handicraft Jember Indonesia dalam mengembangkan home industry bagi masyarakat. Jadi variabel pertama di sini yaitu strategi koperasi. Variabel kedua mengembangkan home industry bagi masyarakat. Jadi dengan adanya koperasi ini, komunitas ini dapat mengembangkan home industry atau karya-karya yang dibuat dari rumah. Seperti itu, industri rumahan. Ini contoh tempat wisata yang lain, judulnya Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, studi kasus pengembangan home industry di objek wisata religi Petilasan, Syekh Maulana Ishak. Ini juga boleh. Jadi di tempat-tempat wisata itu banyak. Tempat wisata itu seperti wisata religi. Nah, dengan ada wisata religi tersebut, maka ribuan orang datang. Mungkin masa pandemi ini tidak banyak, tetapi paling tidak memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang sekitarnya itu sebelumnya itu pengangguran, dengan adanya wisata religi ini dapat ada pendapatan. Contoh, lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat itu banyak, ada Lazisnu, ada Aska Baitul Amin, ada Lazismu, ada Hidayatullah, YDSF, dan sebagainya. Dan mungkin kalau kalian tinggal di luar Tapal Kuda juga ada lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Itu bisa kalian teliti juga. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Lazisnu. Jadi pemberdayaan masyarakat melalui program Lazisnu Trainer Zakat Produktif oleh Lazisnu Lumajang. Jadi dia tempat menelitinya di Lazisnu Lumajang. Kemudian tentang memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat itu banyak. Contoh, ada yang lembaga zakat itu bekerja sama dengan masyarakat untuk membuat paving block. Dengan adanya paving block itu, maka masyarakat mendapat tambahan penghasilan. Kemudian di bawahnya ini manajemen SDM karyawan. Ini persis seperti skripsi. Kalau seandainya kalian sudah punya
sudah bisa ini, insya Allah nanti skripsi gampang. Tapi ini basic karena teori-teori sudah ada, sudah siap, tinggal kalian nanti menanyakan apa yang ada di dalam teori tersebut. Kembali lagi di PowerPoint. Jadi judul harus 2 variabel. Variabel tadi sudah jelas ya. Variabel pertama, strategi lembaga amil zakat misalnya. Itu variabel pertama. Variabel kedua itu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Meningkatkan perekonomian masyarakat itu ada gambarnya, ada diagramnya. Tahun 2005 tahun ke belakang ya. 17, 18, 19, 20, 21. 2017 gimana, 2018 gimana, 2019 gimana, 2020 gimana, 2021 gimana. Apakah grafiknya meningkat atau menurun. Nah, jadi peneliti itu harus menyampaikan apa adanya. Jika grafiknya menurun, ya sampaikan grafiknya itu menurun. Tahun 2018 sempat naik, 2019 naik, 2020 agak turun, 2021 karena pandemi lebih turun. Nah, itu sampaikan saja apa adanya. Jadi tugas kalian bukan menghakimi yang ada di lapangan, tetapi hanya menyampaikan apa adanya yang ada di lapangan. Di template sudah disediakan teori yang bisa digunakan. Jawaban di warna kuning. Jawaban disesuaikan dengan kondisi lapangan. Responden minimal 3 orang. Saya akan memberikan contoh template yang sudah saya sediakan. Template ini sudah ada di aplikasi ilmu hadis. Nah, di bagian paling kanan bawah itu UAS. Di UAS ini ujian akhir semester sudah ada template wisata, pemberdayaan melalui tempat wisata, template UMKM, template lembaga amil zakat. Ini yang template atau tema kategori yang utama, yang poinnya 5. Nanti akan saya tambah kategori yang lain, yang poinnya 5. Nanti akan saya tambahkan di aplikasi tersebut. Misalkan kalian 3 kategori tadi merasa berat, kalian boleh mengambil kategori yang lain. Contoh, manajemen SDM karyawan. Ini manajemen SDM pesantren. Jadi menelitinya di pondok pesantren. Tapi poinnya secara judul dia hanya 3. Poinnya lebih rendah karena lebih mudah menelitinya daripada yang atas-atasnya. Boleh kalian meneliti tentang pelatihan keterampilan membatik, pelatihan atau sekolah perempuan. Boleh, tapi poinnya secara judul hanya 2. Artinya nilainya lebih rendah. Kemudian kalian misalkan susah lagi, boleh meneliti di masjid atau yayasan, tetapi poinnya hanya 1. Nah, paling tidak misalkan mau mentok-mentok ngambil yang masjid ini, ya paling tidak dapat nilai UAS lah gitu. Tapi ya jangan berharap nilainya tinggi. Yang nilainya tinggi itu adalah tempat wisata, UMKM, dan lembaga amil zakat. Nanti akan saya tambahkan yang poin yang tinggi, nilai judulnya berkenaan dengan penelitian kualitatif ilmu hadis. Nah, seperti itu. Nanti ada tambahan di template. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana di aplikasi. Contoh di sini ada template wisata. Saya klik template wisata, nanti akan muncul template tentang wisata. Wisata swadaya desa berbasis masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Di sini kalian harus mencantumkan anggota tim, kelasnya, kelas PMI 1 misalnya, atau PMI 2.
anggota timnya siapa saja, NIM-nya berapa, mengerjakan berapa persen. Nah, ini untuk melihat, misalkan kalian 3 orang, tapi yang mengerjakan kebanyakan hanya 1 orang, yang 2 orang itu malas-malesan. Ya tulis yang 2 orang itu mungkin 10%, 10%, 80%-nya itu yang nomor 1. Nah, seperti itu. Tapi kalau ngerjakannya bareng-bareng berarti 33,3%, 33,3%, 33,3%. Jadi rata, 100% dibagi 3. Seperti itu. Kemudian lokasi penelitian, kalian sebutkan lokasinya di mana. Tulis alamat dengan rinci. Respondennya. Jadi kalian dalam penelitian ini harus mewawancarai, karena ini penelitian kualitatif. Kalian harus datang ke lokasi dan kalian harus wawancara. Jangan lupa ketika wawancara nanti juga kalian foto lokasinya. Misalkan di tempat wisata, ya kalian harus foto tempat wisata tersebut dengan foto kalian sendiri. Ingat, kakak kelas kalian ada yang mengerjakan UAS ini dengan copy paste dari internet, semua terbaca dan semua terlihat berapa persen plagiasinya atau copy paste-nya dari internet. Artinya diharapkan dengan terjun ke lapangan itu kalian mencari data dari narasumber tersebut, narasumber bukan dari internet. Nah, jika ada seperti ini, pertanyaan wajib. Bagaimana awal mula berdirinya tempat wisata ini? Nah, kalian tanyakan kepada respondennya itu. Siapa sih responden itu? Responden itu pertama, kan ada 3 ya minimal itu. Pertama itu yang pemilik dari tempat wisata tersebut atau pemilik dari UMKM tersebut. Nah, itu yang pertama. Kedua, itu adalah misalkan kalau UMKM ya pembelinya, bukan pembelinya, maaf, pegawainya. Boleh bagian keuangannya yang lebih tahu atau sekretarisnya atau pegawai-pegawai yang lain. Itu boleh untuk yang kedua, responden yang kedua. Kalau tempat wisata ya pegawainya yang mungkin ada pemandunya dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tempat wisata berarti pengunjungnya. Kalau tempat wisata pengunjungnya, kalau UMKM itu ya mungkin pembelinya atau tetangganya. Tetangga yang ada di tempat UMKM tersebut. Apakah benar yang disampaikan oleh pemilik UMKM? Kadang pemilik UMKM atau pemilik tempat wisata tersebut cuma pura-pura membaguskan. Nah, itu diceknya melalui wawancara ke tetangganya atau ke konsumen seperti itu. Jadi pertama pemiliknya, kedua karyawannya. Karyawan itu boleh direkturnya, boleh bawahannya, boleh sampai tukang jaga loketnya juga boleh. Yang ketiga tanya ke pengunjungnya. Seperti itu. Kemudian yang perlu kalian jawab adalah yang berwarna kuning. Di sini ada yang warnanya kuning ya. Bagaimana awal mula berdirinya tempat wisata ini? Kalian tanyakan ke responden pertanyaan-pertanyaan yang ada di warna kuning ini. Bapak, bagaimana awal mula berdirinya tempat wisata ini? Karena ini template-nya tentang tempat wisata. Kemudian bapaknya menjelaskan ini, itu, dan sebagainya, kalian rekam. Nah, setelah kalian rekam, kalian tuliskan di warna kuning ini jawabannya. Tapi nanti menulisnya itu dalam bentuk bukan pertanyaan jawaban, tetapi langsung dinarasikan. Dan tetap warnanya harus kuning. Yang kalian tuliskan itu tetap di warna kuning. Narasinya itu bagaimana? Narasinya itu seperti di jurnal Al-Hikmah. Nah, maka dalam tugas tiap hari Rabu itu saya selalu mewajibkan kalian untuk membaca jurnal Al-Hikmah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tahu bagaimana cara menulis jurnal itu. Nanti outputnya, jika kalian sudah mengerjakan UAS ini, nanti bisa dijadikan jurnal ilmiah dan akan kalau yang bagus akan diterbitkan juga.
Contoh ini ya, pengembangan wisata berbasis masyarakat. Ini ada nama mahasiswanya di belakang itu, karena memang tulisannya bagus, tidak ada plagiasi, dan benar-benar dia yang mengerjakan. Jadi format penulisannya itu bukan pertanyaan jawaban, tetapi format penulisannya itu sudah seperti format penulisan jurnal. Nah, nanti datanya seperti ini, bentuk paragraf seperti ini. Jadi udah kayak cerita gitu, bukan tanya jawab. Nanti template ini pertanyaannya silahkan dihapus, nggak apa-apa. Langsung jawabannya saja, tetapi tetap dikasih warna kuning supaya mengindikasikan itu adalah jawaban kalian. Jawaban ini diambil dari narasumber, dari responden tadi, bukan dari internet. Misalkan pun ada tambahan dari internet karena tidak ada jawaban dari responden, akhirnya kalian melakukan observasi dari internet, cantumkan, taruh di footnote. Nah, seperti itu. Siapa penemu inisiator? Kemudian tuliskan di sini. Langsung dinarasikan seperti tulisan jurnal, langsung dinarasikan seperti ini. Jadi seperti kalian cerita gitu. Dan EYD-nya harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian berkenaan dengan lokasi wisata berbatasan dengan apa, timur, selatan, barat berbatasan dengan apa. Nah, ini kalian kalau seandainya yang pertanyaan ini, mungkin kalian bisa searching di internet, tapi cantumkan sumbernya dari mana. Mungkin Wikipedia, cantumkan. Berapa pengunjung tiap bulannya? Nah, ini ditanyakan ke responden. Jelaskan secara terperinci profil tempat wisata tersebut. Seperti itu. Jadi yang yang jawaban itu di warna kuning. Yang bukan warna kuning ini adalah teori. Saya cantumkan teori di sini supaya kalian bisa paham apa maksudnya. Yang harus kalian jawab ini di warna kuning. Apa tempat wisata ini memenuhi 7 komponen wisata? Komponen wisata kan ada macam-macam. Apakah memenuhi 7 komponen wisata tersebut? Nah, ini jawabnya bagaimana? Silakan tanyakan melalui responden. Tapi kalau responden tidak bisa menjawab, kalian bisa melihat lokasi itu sendiri dan melakukan observasi yang cocok dari wisata ini hanya pada satu komponen atau 2 komponen. Jelaskan. Ingat, cara menjawabnya bukan pertanyaan jawaban, tapi sudah dinarasikan seperti jurnal seperti ini. Ini tulisannya bagus dia. Profilnya bagus. Jadi contoh yang sudah jadi itu seperti ini. Kalian bisa langsung lihat di jurnal Al-Hikmah. Kemudian 8 jenis wisata. Yang penting intinya kalian harus menjawab apa yang ada di warna kuning. Kemudian contoh template UMKM. Kalian bisa klik pada aplikasi Ilmu Hadis, template kategori UMKM. Pertanyaannya apa? Nah, kalian tinggal jawab. Seperti itu. Jadi sebelum kalian turun ke lapangan, silahkan kalau mau konsultasi, WA ke saya, apakah judul ini menarik atau tidak. Jadi judul yang menarik itu minimal ada 2 indikator. Misalkan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi. Ketika menyebutkan meningkatkan ekonomi, berarti harus ada grafiknya. Ada juga dalam meningkatkan kebersihan. Nah, jadi sebelum adanya tempat wisata tersebut kotor, setelah ada tempat wisata tersebut bisa lebih bersih. Kemudian ada juga yang dalam meningkatkan kesehatan atau kesehatan lingkungan atau kesehatan masyarakat lah. Sebelumnya itu ada tempat wisata ini awalnya itu tempat sampah, dengan adanya tempat wisata menjadi bersih. Setelah bersih itu masyarakat di situ yang sebelumnya TBC banyak sehingga berkurang. Jadi indikator meningkat itu dari misalkan uangnya itu pendapatan 500 jadi 1 juta, kan itu meningkat. Kalau seandainya indikator kebersihan sebelumnya kotor jadi bersih. Yang sehat
Berarti sebelumnya banyak yang sakit, akhirnya berkurang. Hanya sedikit yang sakit. Seperti itu. Mungkin kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Di template sudah disediakan teori. Jawaban di warna kuning. Setiap jawaban harus dikasih warna kuning. Jawaban sesuai dengan kondisi lapangan, responden minimal 3 orang. Pemiliknya, karyawannya, kemudian dari orang eksternal, tetangga atau konsumen, dan sebagainya. Pengumpulan dalam format Word, Microsoft Word. Minimal 20 halaman. Template jangan dirubah-rubah. Sudah template situ. Tugas kalian hanya mengisi yang warna kuning. Minimal 20 halaman. Untuk jarak spasinya jangan dirubah. Ada itu 1 spasi. Kemarin tuh ada yang biar cepat 20 halaman dibuat 1,5, dibuat 2. Nah, itu salah. Jadi tetap harus 1 spasi 20 halaman A4. C, jika satu kelompok terdiri dari 3 orang nanti akan ada presentasi mengerjakan. Tadi sudah saya sebutkan, misalkan semua mengerjakan semua 33,3%. Kalau yang mengerjakan yang 1 orang, yang 2 orang males-malesan, tulis saja yang 1 itu 80% misalnya. Kemudian orang nomor 2 itu 10%, nomor 3 10%. Seperti itu. Jadi biar adil. Yang mengerjakan banyak, ya dia yang dapat nilai yang banyak. Maksimal mengumpulkan, ini template yang lama, 10 Juni. Itu salah. Pengumpulan nanti pada akhir UAS. Jadi nanti akan ada pengumuman edaran UAS. Nah, di akhir UAS itu nanti harus dikumpulkan. Desember yang pasti, tanggalnya tunggu edaran. Terima kasih. Semoga penjelasan UAS ini bermanfaat bagi kita semua. Setelah ini saya akan buka breakout room untuk kelas PMI 1 dan PMI 2. Saya buka breakout room, nanti kalian langsung masuk ke ruangan masing-masing ya. Presentasi dua kelompok. Jika sudah selesai, kalian bisa langsung meninggalkan ruangan breakout room. PMI 1, PMI 2. Baik. Untuk teori-teori yang lain, nanti template yang lain, kan tadi ada yang template tentang UMKM, wisata, dan lembaga amal zakat. Karena 3 tema ini atau kategori ini yang paling besar, maka saya sediakan template-nya. Tapi kalau kalian mau neliti di yayasan atau di masjid, ya silahkan kalian cari template-nya sendiri atau teorinya sendiri. Karena nilainya kecil, jadi saya rasa karena lokasinya dia mudah, ya cari sendirilah teorinya. Seperti itu. Saya hanya mencarikan yang mungkin kiranya lokasinya agak susah, jadi sudah terbantu dengan teori yang ada. Nanti akan ada teori-teori yang lain yang nilainya tinggi, saya akan cantumkan di dalam aplikasi ilmu hadis. Baik, silahkan langsung masuk ke breakout room. Untuk presentator kelompok 10, silahkan mempresentasikan. Untuk presentator kelompok 11, silahkan mempresentasikan. Kemudian jangan lupa moderator notulen untuk mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.